Ya, inilah ya kita mulai. Pertama, kelengkapan peralatan setelah jenazah disiapkan seperti ini. Ya, kita pindahkan di ruangan ke tempat pemandian. Ini tentu yang penting pertama bagian yang harus kita siapkan adalah air ya. Air ini kata Nabi, bilasan pertama itu air yang campur daun bidara. Bidara ditumbuk ya kecil-kecil, kemudian dicampur dengan air itu bidara. Atau juga dengan air sabun. Sebenarnya bidara itu ya pembersih gitu ya. Pembersih ya fungsinya. Nah ini dua, kalau kita mengambil 3 bilasan, syarat minimal dalam pengurusan mandi jenazah kan bisa 3, bisa 5, bisa 7 sesuai kebutuhan. Tapi kalau 3 berarti urutannya pertama air yang campur bidara tadi atau sabun kita gunakan di bilasan pertama nanti ya. Kemudian yang kedua air biasa, bilasan pembersih, dan yang ketiga terakhir adalah air yang campur dengan kapur barus. Kamper itu yang terakhir. Ya, itu yang terakhir. Hikmahnya apa ya? Mungkin biar wangi dan biasa kapur barus itu fungsinya juga menjauhkan dari serangga dan yang sebagainya. Semisal itu. Itu terakhir dengan air yang kapur barus. Jadi minimal kan ada 2 mungkin. Ada 2 tempat, yang satu air yang campuran sabun dengan daun bidara tadi, yang 2 adalah air yang campuran dengan kapur barus. Minimal ada 2. Khusus yang 3 ada air yang benar-benar air bersih gitu, untuk menjelas. Ya, seperti itu. Nah, tadi dimulai ya, setelah kita mayat siap, ini ditekan dulu sambil diangkat begini supaya kotoran itu turun ya. Sejauh mana kotoran itu turun ya, kalau turun kita tinggal siram. Kemudian setelah itu tadi saya posisikan sudah pakai sarung tangan, nah, supaya tidak langsung menyentuh auratnya. Kita seperti ini, disiram, guyur, usap-usap gitu ya, bersihin lah, sebagaimana kita membersihkan ketika mandi junub, gitu. Anggap misalnya udah bersih. Ini tetap ditutup. Nah kemudian setelah kita anggap bersih. Dan tadi kalau kondisi tertentu dibutuhkan untuk sumpelan supaya tidak keluar lagi kotoran, bisa kita lakukan di situ. Yang berikutnya adalah mewudukan mayit. Kita wudukan. Dimulai dari yang anggota wudu sebelah kanan. Ya, sebagaimana wudu kita. Wudu ketika mau sholat. Kita dulu misalkan gini ya, telapak tangannya kalau memang belum kaku bisa di mesin gini kan disatukan gitu ya, tapi kalau ini kaku nggak nyambung gitu ya. Ini seperti ini sama tuh. Kemudian setelah itu ya sebagaimana wudu kita bersihkan hidungnya, hidung kumur-kumur, tapi jangan dikumur-kumur, diguyur gitu ya, cukup diusap giginya, dibersihkan gitu. Kita udah posisi pakai sarung tangan ya tadi, dan lubang hidungnya dibersihkan. Setelah itu apa? Wajahnya diusap sebagaimana wudhu kita aja, minimal sekali, syukur-syukur bisa 3 kali untuk kesempurnaan wudhu. Setelah wajah, kemudian tangan dari arah sini ke siku, usap kanan dulu kan 3 kali, kemudian yang kiri. Demikian. Kemudian setelah itu adalah kepala. Besar kepala. Ini kalau bisa didudukan kepala. Jadi biasa kita wudhu. Boleh telinganya juga dibersihkan. Kalau perempuan yang rambutnya panjang, ya nggak masalah, karena yang bisa udah kepala bukan rambutnya. Sama. Bagaimana kita wudhu? Bagaimana para perempuan wudhu? Setelah itu apa? Kaki. Ya. Nah, ini adalah kaki. Kakinya yang kanan dulu diusap. Mungkin jari-jarinya juga dibersihkan begini kan? Ya sebagaimana sempurna wudhu. Nah sudah ya, proses mewudukan sudah selesai. Anggap sudah selesai. Berikutnya ini pakai air campur daun bidara atau sabun. Mulai kita membersihkan dari sisi kanan. Di kanan ya? Ya. Di kanan. Tetap begini karena auratnya dari dada tadi berarti tetap di bawah. Oke, tadi kalau ada yang bantu kan, ini bisa ngangkat gini ya, ini. Nah, ini saya yang megang gayung sama sarung tangan, ngusap sini, kanan.
kanan dulu sampai semuanya kanan. Kemudian ini dimiringkan, belakangkan, kan kanan bagian belakang kan. Nah sama dengan proses yang sama diguyur ke air sekali usapan. Setelah itu adalah pindah ke yang kiri. Nah ke situ sama sebelah kiri juga diguyur. Ini tetap kalau aslinya jangan ngangkat gitu sehingga yang lain tidak lihat aurat yang kita mandikan. Dan kita pun yang hanya ngerogoh gini gitu. Ya, yang mandikan nggak lihat, apalagi aurat mughaladah tadi. Kemaluan. Ini sebelah kiri sama seperti tadi. Itu basuhan pertama ya, basuhan pertama. Kalau memang perlu tambahan, setelah basuhan pertama sebelum masuk ke basuhan kedua, itu kita keramasi. Keramasi, kemudian kalau yang perlu ada tambahan sabun, kita boleh sabun ini langsung ke badannya, kemudian digosok-gosok, ini kan, seperti itu. Barangkali ada tempelan, perban dan lain sebagainya. Sekiranya memang memungkinkan tidak sampai menyakiti mayit dibersihkan, kita bersihkan sebersih-bersihnya. Termasuk juga para ulama menjelaskan dianjurkan untuk sunnah fitrahnya dijaga. Salah satunya adalah ketika kukunya panjang, kita pun potong. Ya, selama itu tidak sampai menyakitkan. Kemudian kumis yang panjang boleh juga dicukur. Tapi kalau bulu ketiak apalagi bulu kemaluan ya jangan. Nah, itu. Pertanyaan gimana kalau ternyata mayat ini misalkan ada yang pasang gigi dari emas gitu ya. Apakah boleh dicabut gitu kan? Kalau memang itu tidak menyulitkan dan tidak sampai menyakiti mayat itu, ya boleh dicabut. Tapi kalau emang itu juga tidak maslahat gitu ya, katakan emasnya juga nggak seberapa gitu ya, ya nggak usah dicabut. Ada tidak wajib untuk diambil. Itu kaitan dengan gigi emas, gigi palsu. Nah itu anggap sudah selesai disabunin dan segala macam, maka dibilaslah dengan air yang kedua tadi, sama sampai. Ya kan tadi mayat ini banyak busa berarti ya. Kalau kita bersihin, kita bilas dari sebelah kanan dulu sampai semuanya gini ya. Kanan depan, kanan belakang, kemudian kiri depan, kiri belakang. Basuh. Nah, setelah basuhan kedua sempurna, basuhan terakhir pakai air yang sudah kita campur dengan kapur barus. Ya. Tuh. Sama dengan proses yang sama tadi, kita guyur semuanya dari mulai kepala, kanan, belakang, ini kan juga kiri, kanan dan kiri depan dan kiri belakang. Itu sudah 3 kali kan? Sudah 3 kali. Kalau misalkan setelah 3 kali kok masih banyak kotoran keluar karena kondisi tertentu, boleh kita tambah sampai 5 kali, sampai 7 kali, sampai 9 kali. Intinya harus ganjil. Dan yang terakhir, jadikan bilasan terakhir itu dengan air yang dicampur kapur barus. Itu yang penting. Ya, itu yang penting. Baik, ada yang ditanyakan dulu nih sampai di sini. Kalau ini ya, untuk membasuhnya ataupun memwudukannya itu pakai selang gitu. Enggak pakai gayung. Enggak pakai gayung. Pakai selang nggak masalah, itu kan cara saja. Iya. Yang penting kita yang ini ngerti bahwa satu kali basuhan sempurna itu seperti apa. Gitu. Ya, kalau gayung dan lain kan tidak menghitung jumlah gayungnya, tadi kan ada nggak ngaruh gitu dengan selang dan yang lainnya. Dan tadi kalau bicara air campur benda tertentu kayak daun bidara atau kapur barus, ya mungkin kan memang di ember gitu ya, nggak dari selang kan? Iya, Bang. Iya, betul. Campur kan? Kecuali air bersih. Ya? Ditekan enggak? Ya tadi udah kan di awal, sebelum kita mewudukan, kita tekan dulu untuk memastikan tidak ada lagi kotoran keluar. Ustaz, kalau misalkan kita kan udah dibersihin nih, ini kan keluar kotoran tuh udah selesai kan, terus kita wudukan, Ya. sesudah kita wudukan udah mau selesai, ternyata kotoran masih keluar lagi, apa wudu lagi bagaimana Ustaz? Ya, dijelaskan sebagian penjelasan itu wudu kembali, karena memang dia ada kotoran lagi gitu. Makanya kalau itu berulang terjadi ya salah satu caranya tadi disumpel, karena itu sudah di luar kendali gitu ya. Sama, bukan hanya kotoran, ketika ada darah yang terus keluar, memang ini kondisi luka ya, darahnya belum berhenti ya kita tutup aja, itu tidak masalah. Dan pada akhirnya ya fattaqullaha mastata'tum, ketika upaya itu sudah kita lakukan, sampai pernah kita ada jenazah yang sudah rapi di kain kapan kan tetap darah itu keluar.
ya sudah. Nah, gimana lagi? Itu di luar kemampuan. Ada lagi? Nah tadi yang kain penghalang tadi seperti tadi, ini kan kita tinggal turunkan, dijadikan sebagai handuk. Ya, jadikan handuk, misalkan sampai bersih, sampai kering semuanya. Makanya selain kain yang ada tadi sebagai penutup ketika proses, harus ada disiapkan kain satu lagi. Kain yang sama. Nah, ketika ini sudah dihandukin, sudah basah, tinggal 2 orang yang bawa kain itu langsung nutupin kain yang baru, yang kering, ini kita tarik dari bawahnya. Itu rapi seperti itu. Ya, rapi. Jadi aurat jenazah itu terjaga. Mana sampai di sini? Ada yang ditanyakan? Cukup jelas nggak? Memandikan gampang kan? Berarti ada berapa lapis Pak Ustaz? Kain mana? Yang untuk ganti. Ya satu aja, yang penting tadi tidak terbuka auratnya. Makanya selama prosesi pemandian kan ini tetap tertutup ya. Apalagi kalau laki-laki sebenarnya lebih singkat karena di sini. Karena ini contohnya perempuan, jadi harus tertutup dari sini ya. Sini, tetap ini tertutup. Nah, ketika sudah, kalau kain penutup tadi memungkinkan jadi handuk, itu jadikan handuk. Tapi kalau harus ada handuk lain ya nggak masalah. Intinya dianjurkan untuk dikeringkan badan jenazah ini sampai sekiranya tidak membuat rontok rambut ini, disisir. Sisir. Kalau perempuan gimana? Kalau perempuan malah sunnahnya dikepang 3. Jadi rambutnya dikumpulkan di 3 tempat, di kiri, di kanan ya, di kiri sama di belakang, kemudian dijalin belakang ini dan dikumpulkan di sini. Ini sunnahnya untuk perempuan. Kalau yang kecelakaan nih Mas, kayak tangan nggak nyatu sama badan, kaki gitu. Ya tadi kalau memang memungkinkan untuk digabungkan di situ ya kita urus gitu. Tapi kalau tidak ya bagian dari tubuh itu bukan lagi jenazah yang harus kita urus. Jadi tidak ada masalah, misalkan jenazah ini kakinya nggak ada, misalkan dari lutut karena kecelakaan gitu ya, kita kuburkan yang ada. Walaupun di kemudian hari kok ketemu lagi ya dikuburkan, nggak masalah. Jadi untuk pembilasan berapa kali Ustaz? Tadi minimal jumlah itu 3 kali ganjil, mau 3, mau 5, mau 7 silakan. Berarti yang misalkan yang di darat tadi 3 kali, yang air biasa 3 kali itu gimana? Udah, semuanya. Makanya kalau urutannya kalau kita 3 kali, yang pertama tadi air daun bidara atau air sabun sehingga untuk membersihkan tuh. Yang kedua boleh air bersihnya untuk membilas. Yang ketiga adalah daun kapur barus. Itu kalau mau 3 kali. Ya kalau mau 5 kali berarti diperbanyak, entah kapur apa air campur bidaranya 2 kali. Berarti penutupnya yang ada air bidaranya. Air kapur barus yang mengganjilkannya. Air kapur barus. Terakhir. Itu sesuai dengan kebutuhan. Dan tadi jangan lupa hitungan sekali itu ketika ini semua ya. Ta'mimul badan bil ma'i, menyempurnakan guyuran air atau basuhan air ke seluruh badan itu sekali hitungannya. Tidak peduli 1-2 gayung. Ya tadi jumlah Yang penting gayung rata sesuai itu kebutuhan. Ada mungkin kalau gayungnya gede dan kondisi badan mayat itu mungkin tidak terlalu besar, bisa aja 2 gayung sudah tercukupi untuk basuhan sekali itu. Apalagi dalam proses membilas gitu, bukan membersihkan di awal. Yang butuh air banyak itu ketika membersihkan kotoran-kotoran yang nempel secara badani ya kelihatan gitu. Seperti itu. Kalau masih bayi Sama. Di usia 4 bulan ke atas, dimana sudah ditiupkan ruhnya ya, dan secara fisik juga udah lengkap, dianjurkan ya sama. Diproses seperti dewasa gitu. Kecuali di bawah itu para ulama ya ada yang mengatakan dihukumi bukan janin, ya mungkin bisa dikuburkan langsung dan kalau prematur baru 2 bulan dan 3 bulan kan nggak bisa kita, apalagi fisiknya belum lengkap. Ya. Itu posisinya kalau mau mandi itu dia pakai baju apa enggak ya? Oh iya tadi ya lupa, karena ini udah nggak pakai baju misalnya. Pakai baju di mana itu? Iya betul. Nah kita anggap misalkan posisinya pakai baju, ya. Tadi coba ini enaknya samping yang panjang sih nutup ya. Ini tetap di atas. Lihat kondisi mayit ya. Kalau dengan dibuka secara biasa baju itu memungkinkan, itu yang terbaik. Supaya baju yang kita lepas pun mungkin bisa dimanfaatkan oleh orang lain gitu ya.
Ada yang mau nggak? Ya. Itu kalau badannya belum kaku artinya memungkinkan dibuka secara normal, kita buka kancingnya, celananya, olotin gitu ya. Tapi kalau nggak bisa ya terpaksa harus digunting. Gunting sebelah sini kan, kemudian dicopot. Demikian juga celana, dan ini harus tertutup gitu. Ketika buka ini ya misalkan digunting, gampang ya, dia di sisi kanan misalkan digunting, kalau baju, kaos dan lain sebagainya, gunting dari sisi kiri, udah kita ambil. Dan celana juga sama, tinggal ini tertutup, pastikan ditarik ke bawah. Tuh. Nah, setelah badannya tidak pakai baju, berarti ini ditutupkan dan menunggu proses pemandian berikutnya. Ya betul tadi deh, kita nggak dari buka baju. Tapi madepnya nggak harus madep kiblat kan ya? Kalau memandikan sesuai dengan tempat juga sih. Yang penting kita tadi memudahkan untuk membasuh sisi kanan, sisi kirinya. Kecuali nanti ketika mengkapani, dianjurkan ketika posisi kanannya ini, sisi kanan ketika menghadap kiblat itu, yang penting posisinya begini ketika mengkapani. Gampang kan? Ada yang mau praktek silakan. Praktek memandikan. Udah mandi. Atau ada yang mau jadi nangis. Kalian mandi ya? Nah, 3 atau 4 kali ikut daurah itu ya orang hidup dimandiin. Kalau ini Ustaz, bener apa enggak itu apa namanya, atasnya harus tertutup? Pernah denger itu atasnya harus tertutup gitu? Ya Nggak di tempat terbuka gitu. terpal biasanya. Nah, kalau dalam artian mungkin mengantisipasi kalau hujan dan sebagainya, intinya sih tadi untuk menghindari aurat itu terbuka, Pak. Ya. Makanya kalau tidak tertutup pun dengan tadi ya proses yang kita contohkan, ada samping yang lebar menutupi, itu insya Allah cukup. Karena tadi ketika terlalu banyak orang yang memandikan, kemudian qadarullah misalkan ada satu aib, ada satu kondisi yang tidak baik untuk diceritakan, belum tentu semua orang bisa menjaga rahasia itu yang kita khawatirkan. Makanya ya, aurat secara ini juga harus kita jaga. Maka tadi salah satu motivasi bagi kita untuk belajar seperti ini, minimal keluarga kita ketika Allah berikan apa namanya takdir gitu, kematian, ya kita harus terdepan mengurusinya supaya kita bisa menjamin segala sesuatu yang mungkin tidak layak untuk diketahui oleh orang lain, apalagi orang tua kita misalkan. Gitu. Tapi ada lagi? Nanti setelah ini mengkapan ya? Apa nih? Ya pastikan sudah jelas nih. Ya insya Allah ya, yang penting tadi karena dalam kitab Safinah juga dikatakan minimalnya adalah ratanya air di seluruh tubuh. Artinya kesempurnaan wudhu harus 3 kali, basuhan itu dan ini itu sebagai syarat kesempurnaan saja. Artinya tidak sampai kemudian membuat mayat ini tidak bersih, katakan ya. Tidak sampai demikian sehingga kita pun tidak sampai was-was ketika kita memandikan. Qadarullah ketika mayat sudah dikubur baru ingat, nah tadi mewudukannya salah nih. Jadi was-was misalkan. Jangan-jangan nanti bangun lagi dari berdua. Insya Allah tidak ada ya. Ya itu, nah, tadi diadukin ya, setelah itu setelah ini yang basah kita ambil, maka kita tutup lagi dan siap untuk proses berikutnya itu mengkafani. Kalau pasangan nggak tertutup nggak apa-apa Ustaz, nggak istilahnya ngeliat auratnya nggak apa-apa kalau pasangannya ya.